Halo Sobat Edukasi, di video kali ini saya akan mereview sejarah bencana gempa yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006 dan bagaimana negara Jepang bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai bencana alam, termasuk gempa bumi. Sobat Edukasi, sebelumnya apakah kalian sudah pernah mendengar atau membaca sejarah kelam yang telah dilalui saudara kita di Yogyakarta? Oke, beberapa menit ke depan kalian akan tahu tentang bencana ini. Epicentrum berada di Kelurahan Poyan Pundong yang menghancurkan banyak bangunan di Bantul. Dusun Ngelpen mengalami pergeseran tanah mengakibatkan semua rumah roboh dan memaksa warga pindah ke lokasi baru. 4 bulan setelah gempa, LSM Internasional membangun 80 unit rumah berbentuk setengah lingkaran, dikenal sebagai rumah dom, untuk meningkatkan keamanan warga di Dusun Nyonglepen. Yogyakarta dengan banyak sesar aktif mendorong masyarakat untuk waspada. Pendidikan mitigasi bencana dilaksanakan di 243 dari 438 desa di DIY untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana. Gempa 2006 mengajarkan pentingnya kewaspadaan dan membangun struktur tanah gempa, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesiapsiagaan. Pasca gempa, Bukit Mengger dan lokasi di sepanjang sesar opak dikembangkan menjadi destinasi wisata, menarik minat pengunjung dan memberikan peluang ekonomi baru. Pasca gempa, Bukit Mengger dan lokasi lainnya di sepanjang sesar opak dikembangkan menjadi destinasi wisata. Keberadaan museum dan program edukasi tentang gempa menarik minat wisatawan, memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Meskipun gempa bumi adalah peristiwa alam yang sulit diprediksi, masyarakat diajak untuk bersikap proaktif dan waspada. Menjaga keselamatan diri dan lingkungan adalah kunci untuk menghadapi kemungkinan bencana di masa depan. Sobat Edukasi, selanjutnya kita akan beralih ke sejarah gempa yang dialami oleh negara Jepang. Jepang dengan populasi 127 juta jiwa adalah negara maju yang terletak di jalur pertahanan besar di Pasifik, sehingga sering menghadapi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan topan. Untuk melindungi masyarakat, Jepang telah mengembangkan berbagai teknik dan infrastruktur canggih. Jepang mengalami gempa bumi besar dengan kekuatan hingga 7,6 skala Richter, namun jumlah korban jiwa tetap rendah berkat persiapan yang matang dan infrastruktur yang dirancang untuk tahan gempa. Sejarah bencana seperti gempa Kanto 1923 telah mendorong Jepang untuk menerapkan standar ketahanan yang ketat. Nah, untuk sistem ketahanan gempa yang telah dirancang oleh negara Jepang antara lain kode seismik ketat, bangunan harus memenuhi standar ketahanan terhadap guncangan, sistem peringatan dini, ponsel dan kereta api dilengkapi untuk mendeteksi gempa dan tsunami, memungkinkan respon cepat, bahan tahan gempa, penggunaan material fleksibel seperti baja dan kayu, inspeksi keselamatan. Bangunan wajib menjalani inspeksi setiap 10 tahun. Meskipun sistem ini efektif, Jepang masih menghadapi risiko gempa besar seperti gempa 9,0 di Jepang Timur Laut pada 2011. Nah, selanjutnya kita beralih ke infrastruktur tahan bencana yang ada di Jepang. Seperti desain jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan dibangun dengan desain yang mampu menahan gempa bumi besar, menggunakan peredam kejut untuk menyerap energi benturan. Contoh desain yang digunakan adalah sistem jaringan beton yang membantu mengamankan lereng gunung dan mencegah tanah longsor. Selanjutnya ada teknik Sabo. Teknik ini mencakup pembangunan bendungan Sabo yang dirancang untuk menahan puing-puing dan mengalirkan air, serta memperlambat aliran air di sungai untuk mengurangi risiko banjir. Sabo telah berkembang selama berabad-abad dan merupakan respon sejarah Jepang terhadap kekuatan alam. Nah, di Jepang juga terdapat restoran Horo Endor di prefektur Yamanashi, menampilkan foto-foto bersejarah yang menggambarkan bencana yang pernah terjadi, mengingatkan masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan. Jadi, Jepang merupakan contoh teladan dalam persiapan dan mitigasi bencana dengan infrastruktur yang kuat, sistem pemantauan yang canggih, dan keterlibatan masyarakat. Jepang terus berupaya melindungi warganya dari ancaman bencana alam.